Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Klis Adam. Nama saya Mandu Putri Rahayu. Nama saya Liviul Fatni. Saya Joakni Putri. Kali ini kita akan mempresentasikan tentang COVID-19. COVID-19 adalah penyakit akibat infeksi Virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 SARS-CoV-2 dan sekarang menjadi pandemi yang tersebar di seluruh negara. Penyakit virus corona ini adalah penyakit yang menular disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Sebagian besar orang yang tertular COVID-19 akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa penanganan khusus. Namun sebagian orang akan mengalami sakit parah dan memerlukan bantuan medis. Anda dapat tertular saat menghirup udara yang mengandung virus jika berada di dekat orang yang sudah terinfeksi COVID-19. Anda juga dapat tertular jika menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi. Virus ini lebih mudah menyebar di dalam ruangan dan di tempat ramai. Awal gejalanya muncul setelah beberapa kasus pada pekerja di pasar Huanan. Sebagian besar kasus bergejala awal terkait dengan pasar, khususnya ke bagian barat tempat rakun dikurung, memberikan bukti kuat tentang pandemi berasal dari pasar hewan hidup. Virus ini diketahui pertama kali muncul di pasar hewan dan makanan laut di kota Wuhan. Dilaporkan kemudian bahwa banyak pasien yang menderita virus ini dan ternyata terkait dengan pasar hewan dan makanan laut tersebut. Orang pertama yang jatuh sakit akibat virus ini juga diketahui merupakan para pedagang di pasar itu. Dikutip dari BBC, Koresponden Kesehatan dan Sains BBC, Michelle Roberts and James Gallagher mengatakan di pasar grosir hewan dan makanan laut tersebut dijual hewan liar seperti ular, kelelawar, dan ayam. Mereka menduga virus corona baru ini hampir dapat dipastikan berasal dari kelelawar. Diduga pula virus ini menyebar dari hewan ke manusia dan kemudian dari manusia ke manusia. Sejak Maret 2020, World Health Organization (WHO) telah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi akibat tingkat penyebarannya yang eksponensial secara global. Di Indonesia sendiri, COVID-19 terdeteksi pertama kali pada tanggal 2 Maret 2020. Presiden Joko Widodo mengkonfirmasi 2 warga negara kita yang berasal dari Depok, Jawa Barat, positif terjangkit virus ini. 2 pasien ini positif terinfeksi setelah sebelumnya melakukan kontak dengan orang Jepang. Begitulah terjadinya COVID-19 pertama kali muncul di dunia ini. Penyebaran dan pencegahan. Penyebaran yang pertama yaitu melalui droplet. Droplet adalah cairan atau percikan air yang keluar dari saluran pernapasan ketika seseorang batuk maupun bersin. Resiko penularan virus COVID-19 melalui droplet akan meningkat drastis apabila seseorang tidak mengenakan masker. Yang kedua adalah melalui kontak fisik. Kontak fisik seperti berjabat tangan adalah salah satu media penularan COVID-19, karena kita tidak pernah tahu ada berapa banyak kuman, virus maupun bakteri di tangan kita dan lawan bicara. Makanya sebisa mungkin hindari kontak fisik secara langsung. Yang ketiga, melalui permukaan yang terkontaminasi. Penularan virus COVID-19 bisa terjadi saat seseorang menyentuh barang yang mungkin saja sudah terkontaminasi oleh droplet orang lain. Yang keempat adalah ruangan dengan ventilasi buruk. Ruangan tertutup dengan ventilasi yang kurang baik menjadi tempat nyaman untuk penyebaran virus. Virus COVID-19 dapat menyebar secara cepat apabila seseorang terlalu lama berada di dalam ruangan dengan ventilasi yang buruk. Yang kelima adalah tempat ramai. Menghindari tempat ramai menjadi satu dari sekian banyak upaya yang bisa dilakukan untuk mengurangi penularan. Pencegahannya adalah dengan menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh, selalu mencuci tangan sampai bersih, jaga jarak setidaknya 1 meter dengan orang lain, hindari menyentuh bagian mata, hidung, dan mulut, gunakan masker yang benar, hindari berpergian keluar rumah, dan menunda perjalanan ke wilayah atau negara di mana virus ini ditemukan. Dampak pada lingkungan dan vaksin.
dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yang pertama adalah berkurangnya pembakaran bahan bakar minyak atau BBM seperti kendaraan yang membutuhkan bensin. Lalu yang kedua adalah berkurangnya konsumsi sumber daya dan pembuangan sampah. Yang ketiga adalah berkurangnya transportasi dan aktivitas industri. Jadi, para karyawan dialihkan untuk bekerja di rumah. Yang terakhir adalah berkurangnya tekanan pada bidang pariwisata. Pada saat pandemi seperti ini, masyarakat lebih memilih di rumah saja dan tidak bepergian. Maka dari itu, tempat wisata pun sepi pengunjung. Lalu dampak negatif. Dampak negatif yang pertama adalah bertambahnya limbah medis. Contohnya, para pasien positif COVID-19 yang gejalanya sudah berat pasti harus dialihkan ke rumah sakit. Sedangkan di rumah sakit itu tidak hanya menampung pasien positif saja, tetapi menampung pasien yang mempunyai penyakit berat lainnya. Maka dari itu, limbah medis pun bertambah. Yang kedua adalah terjadinya banyak kesalahan pembuangan alat perlindungan diri, atau APD. Jadi, di sana kan banyak penyakit, banyak virus, maka para nakes harus menggunakan APD, dan itu harus rajin diganti agar tidak terkontaminasi. Akibat dari itu, lahannya juga untuk pembuangan APD mungkin berkurang, maka dari itu orang-orang, para pembersihnya bisa jadi membuang APD sembarangan. Lalu adanya bertambahnya produksi limbah perkotaan. Lalu yang terakhir adalah berkurangnya aktivitas daur ulang. Teknologi vaksin. Menurut The History of Vaccines, untuk membuat satu jenis vaksin dibutuhkan 10-15 tahun. Tapi mengapa vaksin COVID ini hanya dibuat 12-18 bulan saja? Ini dikarenakan teknologi kita yang sudah maju. Vaksin itu sendiri merupakan zat atau senyawa yang digunakan untuk membentuk kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit. Di antaranya, teknologi yang digunakan adalah virus-like particles atau VLP, yaitu pengembangan vaksin dengan menggunakan alat atau jenis virus yang memiliki struktur mirip dengan virus corona. Lalu ada vaksin viral vector, itu sama dengan VLP, yaitu memanfaatkan virus lain. Lalu ada teknologi mRNA atau messenger RNA, dikembangkan dengan materi genetik, yaitu protein spike dari COVID-19. Lalu ada teknologi protein subunit, yaitu memanfaatkan rekayasa protein. Lalu ada antigen presenting cells, yaitu sel memproses antigen, kemudian mempresentasikannya sehingga dapat dikenal oleh sistem imun humoral dan seluler. Thank you, terima kasih sudah menyaksikan video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.